Halo, kembali lagi dengan channel aku. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbarunya. Kenalkan, nama saya Melia. Kejadian ini sudah berlaku sekitar 5 tahun yang lalu. Dan saya masih ingat dengan benar apa yang saya alami waktu itu. Saat itu saya sudah menikah dengan mantan pacar saya yang sekarang sudah menjadi suami tercinta saya, yaitu Mas Dio. Awal menikah, kami tinggal di sebuah kos yang ukurannya sekitar 6 kali 3 meter. Kami sepakat untuk lebih mandiri setelah menikah dengan tidak tinggal di salah satu orang tua kami. Beberapa bulan setelah menikah, mungkin ada hampir 8 bulannya, saya positif hamil. Dan kami sepakat untuk membeli rumah. Ya, setidaknya cukup untuk kami meskipun itu kecil. Karena uang kami kebetulan waktu itu cukup. Mas Dio kebetulan melihat selembar di sebuah majalah bahwa ada sebuah rumah dijual dengan harga miring. Tapi letaknya agak jauh dari perkotaan. Lebih tepatnya di dalam perkampungan. Bagi saya sih nggak masalah. Lagian mumpung dapat rumah yang murah dan bebas banjir. Mas Dio menghubung si pemilik rumah dan mengecek kondisi rumah. Saya tidak ikut karena waktu itu saya tidak enak badan. Semua saya pasrahkan ke Mas Dio. Saya yakin saja pilihan Mas Dio pasti yang terbaik. Akhirnya Mas Dio setuju untuk ambil rumah tersebut. Dengan ketentuan diansur 2 kali. Senang sekali rasanya. Jadi sisa uang untuk membeli rumah bisa dibuat untuk hal lain, pikirku. Saya dan Mas Dio siap-siap berkemas untuk pindah dari kos ke rumah yang sudah Mas Dio beli. Tibalah sampai di rumah tersebut. Aku sedikit bergidik ketika memasuki rumah baru ini. Tapi ya mungkin karena aku masih belum terbiasa, jadi saya mengabaikan keraguan saya. Saya memasuki kamar utama. Saya melihat sebuah ranjang yang terbuat dari jati. Wah, masih bagus, masih bisa digunakan, pikirku. Saya dan Mas Dio membersihkan rumah ini, dan Mas Dio lebih banyak membantu membereskan dan menata. Dan aku hanya melihat sembari sesekali mengangkat barang yang tidak terlalu berat. Maklum, Mas Dio sangat khawatir jika saya terlalu capek. Karena ini hamil anak pertama. Malam harinya, semua barang selesai, tertata rapi di setiap ruangan. Saya memasak makanan yang enak untuk Mas Dio. Kita makan malam romantis di rumah baru kita. Senang rasanya, sudah punya rumah sendiri. Beberapa malam kita lalui tanpa ada masalah apapun. Saat pagi, Mas Dio berangkat kerja, sedangkan saya, menyibukkan diri di rumah dengan melakukan kegiatan bertaman untuk menghilangkan kejenuhan. Sebulan kita sudah menempati rumah ini. Nah, hal aneh mulai saya rasakan. Waktu itu malam Jumat Kliwon. Mas Dio pulang terlambat karena lembur kerjanya. Saya niat untuk menunggu Mas Dio pulang, tapi rasanya mata saya sudah tidak kuat. Rasa kantuk menyerangku, sangat mengantuk. Padahal jam dinding masih menunjukkan pukul 8 malam. Saya akhirnya masuk kamar dan tidur. Beberapa menit saya merebahkan badan di kasur. Ada suara berbisik di bawah ranjang. Saya terbangun dan mencoba melihat di bawah kasur. Tidak ada siapapun. Saya kembali tidur dan memejamkan mata. Suara itu terdengar lagi. Bahkan ada bunyi seperti menggaruk kayu dengan kuku. Saya mulai merinding. Saya tutup badan dan wajah saya dengan selimut, seolah-olah saya tidak mendengarnya. Namun, selimut saya seperti ada yang menarik di bawah ranjang. Dengan cara dipaksa, saya kaget dan mencoba mencari di mana selimut saya. Saya lihat di bawah ranjang dan benar selimut saya di bawah ranjang. Saya mulai berkeringat dingin. Saya ambil selimut saya, tapi seperti ada yang menyangkut.
Susah untuk ditarik. Kemudian saya ambil senter dan menyenternya. Saya melihat tangan hitam dengan memegangi selimut saya. Saya melihat wajah seram dengan rambut panjang. Saya kaget dan membiarkan selimut saya berada di bawah ranjang. Saya berlari sekuat tenaga keluar dari kamar. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Saya perlahan menghampiri dan membuka pintu rumah saya. Dan ternyata itu Mas Dio sudah pulang. Dia bertanya apa yang sedang terjadi karena wajahku begitu ketakutan. Saya menghela napas panjang dan mulai menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Mas Dio pun paham dan mempercayai cerita saya. Sudah, gak apa-apa. Mungkin sosok makhluk gaib tadi itu hanya usil. Hanya ingin memperlihatkan agar dia diakui kalau dia itu ada, kata Mas Dio. Esoknya saya dan Mas Dio membuat acara selamat dan mengundang kiai dan warga sekitar. Berdoa meminta lindungan Tuhan agar tidak diganggu penghuni rumah ini. Pak Kiai juga berpesan bahwa makhluk tersebut hanya usil. Dan memang sudah ada sejak rumah ini kosong. Dia mulai suka menempati di bawah ranjang. Saat itu, saya memilih untuk membuang ranjang tersebut dan tidur di atas kasur tanpa ranjang. Oke sobat, sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa mendukung terus channel ini dan ikuti kisah seram lainnya. Bye-bye.